Pemirsa N2S TV yang berbahagia, salam dari Bejana Hidup. Pemirsa, kalau pada suatu ketika kita menyaksikan di layar televisi atau di lapangan pertandingan sepak bola, selalu kita melihat dua kelompok pemain bola ini naik ke atas, kemudian ada turun ke bawah, atau maju, mundur, seiring dengan larinya arah bola. Kemudian, ada contoh lain yang bisa kita perhatikan. Ketika dua orang sedang bermain catur, di sana ada anak-anak catur yang sudah terkembang, kemudian masing-masing kedua pemain mengembangkan imajinasi, strategi, baik untuk penyerangan, maju untuk mendobrak benteng pertahanan lawan, ataupun suatu ketika ada langkah mundur untuk memperkuat pertahanan karena untuk membentengi serangan dari pemain yang lain. Apa yang dapat kita ambil dari kondisi itu, pemirsa? Ternyata dalam menjalani proses kehidupan kita, ada kejadian seperti itu. Apa itu? Maju dan mundur. Proses maju mundur itu tadi memang diperlukan. Mengapa? Itulah hidup dan kehidupan. Ketika seseorang merencanakan sesuatu untuk maju ke depan, kadangkala mendapatkan halangan, hambatan, dan rintangan, sehingga gerak maju ke depan menjadi terhenti. Mungkin tidak cukup hanya berhenti, tetapi perlu langkah mundur. Rupanya pemirsa, kata mundur selalu kita artikan pada hal-hal yang gagal, tidak sukses, atau sesuatu yang kurang memuaskan dan yang sejenis dengan itu. Kata mundur. Tetapi benarkah demikian? Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Hari ini, mungkin seseorang sudah maju dalam berusaha misalnya. Tetapi, tidak berapa lama kemudian, sekali lagi, dia terhenti dan memerlukan evaluasi, mundur ke belakang, apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi. Itulah maju dan mundurnya sebuah proses kehidupan. Rupanya pemirsa, ada juga orang yang mengatakan bahwa mundur itu sesungguhnya adalah kata lain dari sebuah kemajuan, kata lain dari sebuah keberhasilan. Benarkah demikian? Adakah sesuatu yang dalam prakteknya mundur, tetapi membawa keberhasilan? Kita cari contoh yang lain, pemirsa. Apa itu? Kita saksikan dalam satu acara adu lomba atau adu tarik tambang. Mari kita berpikir. Adu tarik tambang dibatasi oleh garis pemisah dan biasanya terjadi tarik-menarik. Maka ketika sebelah menarik dan yang di sebelah sana tertarik, artinya apa? Apabila kekuatan yang menarik ini lebih kuat, pertanyaan saya, majukah dia atau mundur?
benar, mundur. Orang yang tertarik malah maju. Kalau begitu pemirsa, ada juga benarnya. Proses untuk berhasil memerlukan langkah mundur. Pemirsa, apa yang dapat kita ambil dari cerita bejana hidup hari ini? Bahwa dalam proses keberhasilan memang diperlukan langkah maju, namun langkah mundur pun bisa melengkapi untuk memperoleh kemajuan. Sekali lagi, sebagai contoh terakhir adalah adu tarik tambang. Pemenangnya justru yang berhasil memajukan lawannya dengan menarik kuat, dan yang menang ini justru dalam proses mundur. Dia menang dengan langkah mundur. Begitu juga dengan contoh sebelumnya, para pemain catur yang kadangkala memerlukan langkah mundur untuk menyusun strategi pertahanan dan kemudian maju kembali untuk melakukan penyerangan. Pemirsa yang berbahagia, dari cerita yang sederhana ini dapat kita ambil renungan bahwa seseorang yang hari ini kita saksikan maju dan sangat berhasil, mungkin sudah lebih banyak mundurnya ketimbang yang dia nikmati keberhasilannya hari ini. Pemirsa, sekali lagi semoga menjadi renungan dan menginspirasi bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.